Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, semangat sekali, luar biasa ya. Baik, kita akan melaksanakan pembelajaran ya yang telah kita rencanakan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, baik, selanjutnya kita akan cek dulu kehadiran ya. Atta Syarif belum datang ya. Azmi, oke. Ya baik, selanjutnya Just Lab ya dipakai ya. Ya baik, motivasi terlebih dahulu biar kita semangat belajarnya ya. Ada di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Pasti hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat ya. Nah, ini adalah ayat yang apa ya? Menunjukkan keutamaan ilmu ya. Jadi insyaallah kita keberadaan kita di sini bernilai ya. Bernilai tinggi ya, insyaallah. Oke, lanjut. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Coba boleh Fatur dibacakan. Ada 5 tujuan. Menganalisis perubahan dan reaksi yang terjadi pada percobaan untuk menentukan ada tidaknya atom C dan H pada zat yang diuji. 2. Menyimpulkan data percobaan untuk Fatur. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Ada 5 poin. Insya Allah kita akan capai di tujuan pembelajarannya di pembelajaran kali ini ya. Oke, lanjut. Nah ya, kenapa apa yang akan kita pelajari ini penting ya. Nah, ini salah satunya adalah bahwa materi yang akan kita pelajari ini materi fundamental dalam senyawa organik ya. Jadi dalam kimia itu ada 2 garis besar zat, ada senyawa organik, ada senyawa anorganik. Nah, kita ini sedang akan belajar tentang senyawa-senyawa organik ya. Nah, materi yang kita pelajari ini dasar-dasarnya ya. Masih ingat gak senyawa paling sederhana dari senyawa organik itu apa? Karbon. Yang metana itu apa namanya? Kita kelompok apa? Nah, betul, hidrokarbon ya. Jadi hidrokarbon itu adalah senyawa paling dasar ya dalam senyawa organik. Nah, hidrokarbon ada atom apanya saja? C dan H. Nah, itu ya. Makanya tujuan percobaan kita akan menguji ya ada C dan H. Jadi kalau ada C dan H berarti senyawa apa itu teh? Organik, anorganik. Nah, kayak gitu ya. Nanti akan kita pelajari di sana. Nah, kita akan kaitkan dengan pembelajaran kali ini ya. Pembelajaran sekarang tujuan kita adalah tadi menentukan keberadaan atom C dan H pada gula pasir ya. Gula pasir ini nama kerennya atau nama kimianya adalah sukrosa ya. Jadi kalau dengar sukrosa oh itu teh gula pasir ya yang buat teh manis dan sebagainya. Nah, itu gula pasir sukrosa. Sukrosa disakarida atau monosakarida? Disakarida. Ya, itu biologi itu tapi bukan pelajaran kimia ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini garis-garis pembelajaran yang akan kita lakukan ya secara umum. Nah, ini tujuannya menentukan keberadaan atom C dan H pada gula pasir. Kemudian metodenya nanti kita akan praktikum dan diskusi ya. Nanti penilaiannya yang akan salah satu aspek yang dinilai keaktifan kalian ya, antusias dalam praktek maupun nanti ketika presentasi dan tanya jawab ya. Kemudian pembelajaran ini juga tidak hanya kognitif tapi juga ada afektif ya yang akan kalian bentuk. Nanti karakter yang akan kita kembangkan. Yang pertama bertakwa ya, kemudian yang kedua bergotong royong atau kerjasama. Jadi nanti ketika berkelompok kerjasama ya saling berbagi. Ada yang bagian nulis, ada yang bagian apa ya dan sebagainya. Kemudian bernalar kritis ya. Nah, nanti kita akan kalian akan dikasih LKPD ya. Nanti kalian pelajari ya. Jadi kalian nanti akan merancang bagaimana cara percobaannya ya. Kemudian nanti kreatif. Nah, ini kreatif dalam hal nanti merancang percobaannya ya, cara percobaannya. Oke, lanjut ya. Sebelum mulai pembelajaran ini ada pretest dulu ya. Silakan setiap kelompok diakses ininya ya, diisi terlebih dahulu. Kita akan cek kemampuan awal kalian. Coba ya. Ya, sekitar berapa? 5 menitan ya, 3 menit sampai 5 menit.
Nah, silakan diisi itu. Ada berapa pertanyaan? Ada 3. Nah, ada 3 pertanyaan ya, silakan diisi. Sedapatnya ya, ini cek kemampuan awal kalian dulu. Coba Ya. kirim. Ya baik ya, kalian sudah melakukan pretest ya untuk cek kemampuan awal kalian ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti kita ya. Nah ini yang tadi ya, ini contoh-contoh fenomena di alam ya yang kita ketahui bersama. Pernah melihat roti gosong? Nah, atau pernah membuat roti gosong? Pernah. Ya, nah ada hitam ya. Nah itu. Kemudian ngebakar kertas pernah juga? Nih plastik juga, Fatan pernah bakar plastik? Nah, sama ada hitamnya juga ya? Nah nanti kita ini ya analisis kenapa itu ada hitam. Ini api unggun juga nanti jadi ada warna-warna hitamnya ya. Nah ini adalah yang ada dalam keseharian kita ya. Nah tadi zatnya apa yang berwarna hitam itu? Karbon. Ya, karbon ya. Jadi pokoknya kalau berbicara senyawa organik maka pasti akan berbicara tentang karbon ya. Jadi subhanallah ya. Karbon ini luar biasa sekali, salah satu atom yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi di alam ini paling banyak senyawa yang ada karbonnya ya, seperti itu. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini adalah topik inti yang akan kalian pecahkan ya. Jadi kalian akan menjadi kimiawan ya. Akan menjadi kimiawan. Nah, ini. Apakah sukrosa atau gula pasir ini mengandung atom karbon? Nah, tidak bisa dijawab sekarang. Kalian akan lakukan sendiri ya. Saya belum akan ngasih tahu apa itu sukrosa. Kemudian yang kedua, apakah sukrosa atau gula pasir ini di gambar ada, nah yang aslinya juga ada ya. Nah, ini adalah mengandung atom H atau tidak. Nah, ini adalah masalah yang akan kalian pecahkan ya secara eksperimen. Nanti kalian akan lakukan percobaan dengan alat-alat yang sudah kita sediakan ya. Oke, baik, kita langsung saja ya. Selanjutnya adalah kalian akan selesaikan permasalahan ini dengan cara berkelompok ya. Ini kelompoknya sudah disusun yang heterogen ya. Jadi biar ada yang bisanya. Nanti jangan sampai satu kelompok nggak bisa semua kan. Nah ya. Jadi heterogen lah, nanti ada ininya ya, perwakilannya. Oke, kelompok 1 dulu ya. Nanti kelompok 1 duduknya di sebelah sini nih. Atta Syarif. Silakan dipelajari ya. Berikan waktu berapa menit? 2 sampai 3 menit ya. Pelajari, dicermati kebutuhan alat bahannya apa. Jadi saya tidak akan ngasih tahu oh ini bahannya nih, enggak ya. Kalian pelajari dari sana biar kalian terbiasa literasi dulu ya, membaca dulu. Nah, nanti alat-alatnya apa yang dibutuhkannya nanti ke sini. Silakan ya, kalian sudah mencermati ya. Yang sudah tahu kebutuhan alat bahan silakan boleh ke depan ya. Butuh apa saja ya. Oh ya, mohon maaf sebelum di ini laptopnya diamankan dulu saja di sana di meja yang nggak kepake ya. Soalnya ini ada bakar-bakaran nanti laptopnya berbahaya. Simpan di meja yang itu. Nih tabung reaksi. Cari yang kering ya. Di meja yang itu yang di pojok. Makan malam siram. Terus apa lagi sih? Nah, dilihat kebutuhannya, butuh gak? Dilihat, dicek. Ya apa aja? Ini ada di kertas. Kan tabung reaksi. Gunakan korek dengan sebaiknya ya, jangan dimain-mainin nanti. Kemarin ada kebakaran soalnya kelas kemarin. Bahan alkohol. Ada korban nggak ada? Ya kaget, sedikit kaget.
AFK aja lah. Ini ya pipa L-nya. Pipa L. Static dan Oh ya, pipa L-nya diubah sama ini aja nih. Ya, ini buat pipa L-nya. Nanti ini nah, pipa L kan pakai ada punya pipa L emang ada. Mana coba? oh itu iya. Ini pipa. Oh ya, boleh pakai itu atau pakai ini aja lah, diganti aja. Soalnya sumbatnya nggak ada. Ini dua aja. Spatula. Ini dua. Ya, dua. Statif mana Pak? Oh, Tahu statif yang mana? Enggak. Nah, pakai ini aja ya. Nanti kasih ini selang ke sininya. Itu selangnya nanti ada di sini. Penyumbatnya yang mana, Pak? Nah, itu udah ini penyumbat. Ya. Coba statif yang mana? Yang statif. Ya, betul, itu statif ya. Ini statif. Ini namanya apa? Apa tadi, Li? Bacanya? Ini klem. Klem ya. Ngomong gitu dong. Jadi tujuan dari percobaan kali ini itu adalah mengidentifikasi apakah di dalam gula pasir terdapat atom karbon dan atom hidrogen. Di sini Bahan-bahannya dari bahan-bahannya yang pertama ada gula pasir yang berjumlah 5 sendok spatula kecil. Yang kedua ada CuO 1 sendok spatula kecil. Nah, yang ketiga ada tabung yang satunya lagi dan ini berisikan air kapur yang jernih. Dan alat-alatnya kita memakai tabung reaksi 2 pieces, terus sumbat tabung reaksi lubang satu doang, terus statif dan klem itu 2 set, terus pipa L, spatula 2 spatula, terus Ya baik, luar biasa sekali ya presentasinya. Semua sudah presentasi dan juga yang bertanya juga bagus-bagus pertanyaannya ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Dari reaksi antara yang direaksikan tadi siapa? Gula pasir sama CuO ya. Nah, jadi ada gula pasir ya. Gula pasir ditambah CuO. Ya ini gula tambah CuO. Terus tadi menghasilkan ada CO2. Nah, lihat. Kan CO2 itu ada unsur C dan O. Kita kan tadi tujuan percobaan menentukan adanya atom karbon ya. Nah, lihat ada CO2. C-nya berarti pasti dari mana nih? Atom C ini. Dari gula. Betul. Betul, karena CuO nggak ada C-nya ya. Kan dalam persamaan kimia itu tidak boleh. Jadi kalau di kanan di produk ada C, maka di kiri juga pasti ada C. Itu pasti ya, hukum kekekalan massa ya seperti itu. Jadi keruh. Nah, ini yang menyebabkan keruhnya ini ya. Solid. Jadi CaCa3 solid. Nah, inilah yang menyebabkan si air kapur itu menjadi berwarna keruh. Jadi adanya CaCO3 ini yang dihasilkan. Karena dia padat. Kalau padat ya pasti dia jadi keruh ya kayak seperti itu. Nah, inilah untuk percobaan yang telah kalian lakukan ya. Luar biasa sekali. Jadi sudah bisa eksperimen ya. Jadi bukan hanya cerita, oh ternyata memang dia ada C dan O-nya ya. Oke, penutup ya tadi simulan pembelajaran ya. Kita kalian telah menentukan ya. Jadi bisa menentukan dalam gula pasir ini ada C dan H-nya. Kemudian untuk versi pembelajaran tadi sudah ya dinilai ketika kalian presentasi yang bertanya ada nilainya ya. Sikap. Kemudian tadi kerjasama udah kelihatan ya. Oke, nah untuk terakhir kalian ada post test ya, silakan per kelompok ya, dilakukan post test akan dilihat ya. Sekarang kita refleksi pembelajaran ya, dari pembelajaran ini evaluasi barangkali tadi ya, yang harus dievaluasi kira-kira ya. Baik, untuk selanjutnya nanti kalian cari tahu ya, ada istilah organik dan anorganik itu dalam kimia kan tadi ya yang ada C-nya, tapi dalam keseharian doa akibatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.